Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali di tanggal 3 Oktober 2021 ini. Kita mengucap syukur untuk berkat Allah yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita yang boleh merayakan pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan, kami mengucapkan selamat merayakan pertambahan usia. Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan sukacita. Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara kembali kepada kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami tentang kekayaan firman Allah di dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima yang menyatakan, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak aku katakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilkia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bacaan kita saat ini adalah kisah bagaimana Paulus yang membela dirinya ketika ia dianggap sebagai orang yang menentang hukum Taurat. Paulus dianggap penyesat sehingga harus dibunuh. Karena itu kemudian Paulus meminta izin agar ia diberikan kesempatan untuk menyatakan siapa dirinya. Paulus kemudian menjelaskan bahwa ia adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Ia dibesarkan di kota itu, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang mereka. Paulus adalah orang yang giat bekerja bagi Allah seperti mereka, dan ia telah menganiaya pengikut-pengikut Tuhan sampai mereka mati. Apa maksud Paulus dengan memberikan penjelasan tentang siapa dirinya di masa lalu? Hal yang pertama, Paulus ingin agar orang-orang pada saat itu bisa mengenal dirinya berdasarkan mulutnya sendiri dan bukan berdasarkan kata orang lain. Hal yang kedua, Paulus ingin agar orang-orang tahu bahwa hidupnya kini telah mengalami perubahan. Paulus telah berbalik dari orang yang dulunya menganiaya Tuhan, kini menjadi pribadi yang mendukung umat Tuhan. Ada keyakinan yang kuat dalam diri Paulus tentang perubahan hidupnya, dan itu semua diyakininya karena Tuhan. Saudaraku, apa yang bisa kita renungkan melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini? Kita diingatkan bahwa setiap orang mempunyai masa lalu. Namun setiap orang juga bisa mengalami perubahan dalam hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terkadang masa lalu dibutuhkan untuk menjadi sebuah penguatan atau pelajaran bagi kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih bijak, menghargai setiap kesempatan, dan tahu bersyukur. Masa lalu juga bisa menjadi sebuah kesaksian bahwa jika Tuhan mau mengubah seseorang, maka tidak ada yang mustahil baginya. Mari belajar untuk menjadi pribadi yang menghargai masa lalu, sehingga kita bisa hidup menjadi pribadi yang bijak di masa yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami kembali. Kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa mengingatkan kami
bahwa ketika kami boleh mengalami kejadian di masa lalu, kami diyakinkan bahwa Tuhan bisa mengubah banyak hal dalam hidup kami, bahkan bisa mengubah pribadi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah kami semakin mampu untuk menghargai setiap karya Tuhan yang sudah membentuk kami dari masa lalu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah bersama keluarga di minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.